warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang strategi perusahaan Traveloka yang berhasil dan perusahaan Airirums yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Nama saya Raya. Saya akan menjelaskan slide 6 sampai 9. Perkenalkan, nama saya Agnes Priscilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide 10 hingga 14. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Priyani. Saya akan menjelaskan materi dari slide 15 sampai 18. Nama saya Elvi. Saya akan menjelaskan slide yang ke-19 sampai yang ke-21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Kurnia. Saya akan membacakan slide 20 sampai 23. Perkenalkan, nama saya Viviana sebagai moderator. Materi pertama yaitu tentang pengertian Traveloka dan sejarah Traveloka, bahkan perkembangan Traveloka di Indonesia, yaitu akan dibacakan oleh Raya. Slide ke-6 sampai 9. Sejarah Traveloka. Pada tahun 2012, perusahaan Traveloka didirikan oleh Ferry Onadi bersama dua rekannya bernama Derianto Kusuma dan Albert Chang. Ide awal mendirikan Traveloka bermula ketika Ferry merasa kesulitan dalam mencari tiket pesawat tujuan Padang dari Amerika Serikat. Dari pengalaman inilah, Ferry kemudian melihat adanya peluang usaha untuk mengembangkan sebuah mesin mencari tiket pesawat dengan teknologi yang memberikan kemudahan yang sesuai kebutuhan konsumen. Nah, sebagai langkah awal, pada Maret 2012, Ferry dengan timnya mulai mempersiapkan rencana bisnisnya tanpa adanya dukungan dari investor manapun. Setelah melakukan penelitian dan pengembangan selama 6 bulan, akhirnya Traveloka secara resmi diperkenalkan pada bulan Oktober 2012. Namun, di awal pembuatan Traveloka, konsepnya hanya sebagai situs mencari dan pembanding harga tiket pesawat dengan situs lainnya. Tetapi kemudian Ferry melihat kalau banyak orang yang tak hanya ingin mengetahui perbandingan harga tiket pesawat saja, namun juga ingin memesan tiket secara langsung. Untuk itulah kemudian di pertengahan tahun 2013, Traveloka akhirnya berubah menjadi situs pemesanan tiket pesawat. Tidak berhenti di situ saja, pada tahun 2014, Traveloka kembali melebarkan sayapnya untuk membantu pengguna dalam mereservasi kamar hotel secara online. Perkembangan Traveloka. Proses pengembangan Traveloka tentunya saja tidak selalu berjalan dengan mulus-mulus saja. Jika gagal, Ferry dan timnya akan berusaha mencari jalan keluar untuk tetap membangun Traveloka. Dari kegigihan itulah, Ferry dipercaya oleh beberapa investor yang tertarik untuk melakukan investasi di bawah perusahaan yang dinaunginya. Sedikit demi sedikit, karyawan Traveloka pun bertambah dan kantor operasionalnya pun semakin besar dengan strategi usaha. Semua sistem dilakukan secara online agar menghemat biaya pengeluaran. Ferry terus meyakinkan para investor agar berinvestasi di perusahaannya, melakukan e-commerce besar-besaran pada setiap layanan yang diluncurkan. Mengetahui nih apa itu pengertian dari Traveloka, sejarah Traveloka, dan perkembangan Traveloka di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang apa aja sih fitur-fitur yang di dalam Traveloka dan juga apa aja sih kasus yang pernah dialami oleh Traveloka. Maka dari itu kita akan simak materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Agnes pada slide 10 dan 14. Di sini saya akan mengenalkan mengenai fitur-fitur yang ada pada Traveloka. Pada tahun 2012, tahun di mana Traveloka baru berdiri, awalnya para pendiri Traveloka menciptakan Traveloka hanya untuk melakukan pengecekan dan juga pemesanan tiket pesawat saja. Namun, pada tahun 2014, Traveloka melakukan ekspansi bisnisnya dengan beberapa pihak hotel, sehingga dari hasil kolaborasinya muncullah fitur untuk melakukan dan pengecekan
pemesanan booking hotel, yang dimana hal ini memudahkan para customer bukan hanya untuk melakukan pemesanan pesawat, melainkan juga bisa booking hotel yang menjadi tempat tujuan mereka. Lalu pada 2017, Traveloka melakukan kerjasama oleh PT KAI Indonesia, yang dari hasil kolaborasi ini muncullah fitur untuk melakukan pemesanan kereta api. Lalu di tahun yang sama juga 2017, Traveloka melakukan kerjasama dengan beberapa pihak tempat rekreasi seperti Dufan, Universal Studio, dan lain-lain, sehingga para customer bukan hanya untuk berpergian saja, melainkan juga dapatkan informasi mengenai tempat rekreasi yang sudah familiar di lingkungannya. Lalu di tahun 2018, Traveloka melakukan kerjasama dengan para pihak bus dan travel, yang dimana hal ini memudahkan para customernya untuk bisa melakukan pengecekan bukan hanya sekedar melalui kendaraan pesawat, kereta api, namun sudah ada kendaraan baik bus dan travel. Lalu pada 2020, Traveloka melakukan kerjasama juga oleh para pihak agen rental mobil, yang dimana para customer bisa dengan mudah untuk melakukan penyewaan mobil baik secara dalam kota maupun luar kota. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh Traveloka dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama itu pergeseran paradigma dari desktop ke mobile phone atau yang biasa kita kenal dengan handphone. Pada awal berdirinya, Traveloka hanya dapat diakses melalui desktop atau laptop saja. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan Traveloka mengingat bahwa penggunaan desktop di Indonesia masih sangatlah minim ataupun jarang. Lalu Traveloka melakukan pengembangan sistem agar semua kalangan masyarakat di Indonesia bisa mengakses fitur-fitur yang ada pada Traveloka dan melakukan pemesanan sesuai dengan yang diharapkan tujuan bisnis perusahaan ini. Lalu pada tahun 2015, Traveloka melakukan kerjasama dengan Adjust untuk mengukur efektivitas setiap saluran pemesanannya. Selain itu, Traveloka juga membutuhkan informasi mengenai pengalaman. Hal ini dilakukan untuk mencapai 3 tujuan utamanya. Yang pertama, untuk meningkatkan konversi melalui penawaran khusus ataupun personal. Yang kedua, untuk bernegosiasi dengan pembuat aplikasi dan meningkatkan efisiensi aplikasi dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan skala dengan cepat dan tepat. Lalu kasus kedua yang dihadapi oleh Traveloka terjadi pada 11 November 2017, yaitu pemboikotan. Hal ini dipicu oleh informasi yang beredar di sosial media yang mengatakan bahwa Derianto Kusuma, salah satu pendiri Traveloka, menyalami dan memberikan ucapan selamat kepada Ananda Soekarlan setelah menyampaikan pidato yang dianggap menghina Gubernur Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Namun aksi ini tidak terjadi begitu lama karena mereda dengan seiring berjalannya waktu. Banyak banget kasus-kasus yang terjadi pada Traveloka. Maka dari itu adanya upaya untuk menuntaskan masalah tersebut. Itu akan dijelaskan oleh Anggi yang akan dibacakan pada slide ke 15 sampai 18. Refund tiket yang lama. Pada tahun 2020, Traveloka sempat menjadi sorotan karena kasus refund tiket yang lama. Banyak pelanggan yang mengeluhkan bahwa mereka harus menunggu selama berbulan-bulan untuk mendapatkan pengembalian dana atas tiket yang mereka beli. Traveloka akhirnya mengakui kesalahannya dan melakukan perubahan kebijakan refund untuk mempercepat proses pengembalian dana. Kasus Traveloka selanjutnya yaitu pandemi. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi pukulan telak bagi sektor pariwisata termasuk Traveloka. Pandemi ini menyebabkan permintaan penurunan perjalanan secara drastis, baik untuk penerbangan, hotel, maupun aktivitas wisata lainnya. Hal ini menyebabkan Traveloka mengalami kerugian yang signifikan.
Pada tahun 2020, Traveloka mencatat kerugian bersih sebesar 2,3 triliun. Strategi penuntasan masalah. Akhir dari penuntasan masalah, Traveloka berhasil mengubah paradigma dari desktop ke mobile, yang dimana hal ini sangat membawakan hasil yang signifikan. Seperti yang pertama, meningkatkan kinerja jaringan menjadi sebesar 25%. Yang kedua, meningkatkan in-app management dan konversi sebesar 30%. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemasaran sebesar 30%. Dan yang terakhir, penghematan biaya dapat diinvestasikan kembali secara langsung dalam pemasaran yang memungkinkan Traveloka untuk terus meningkatkan skala dan melakukan pengujian. Dalam penuntasan masalah, pemboikotan Traveloka berupaya untuk tidak lagi melakukan hal yang sama demi menjaga citra perusahaan. Selain itu, Traveloka terus meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi permasalahan pada pemesanan tiket maupun komplain untuk melakukan refund tiket dari customer. Dalam penuntasan akibat pandemi 2019, seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang menyebabkan banyaknya perusahaan mengubah struktur belanja masyarakat berdasarkan secara online. Dampak pembelian online pada pelanggan mengarahkan perusahaan untuk memahami tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan sejauh mana konsumen merasa puas atas informasi yang tersedia pada situs penjualan. Traveloka juga melakukan strategi bisnis untuk mengatasi masalah pandemi dengan melakukan promosi besar-besaran jika melalui transaksi via mobile app. Hal ini juga menjadi strategi Traveloka agar banyak pelanggan yang mengunduh aplikasi tersebut di dalam gadget mereka. Tampilan aplikasi Traveloka juga menarik perhatian dengan warna yang cerah dan kemudahan dalam mengaksesnya. Traveloka juga gencar melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Hal ini dapat dilihat melalui akun sosial media Traveloka yang memiliki 109.000 followers di Instagram. Pemasaran di Instagram Traveloka lebih menonjolkan keindahan alam Indonesia, sehingga membuat para pelanggan tertarik. Selain itu, Traveloka juga gencar dalam membuat campaign melalui YouTube. Hal ini terbukti karena YouTube channel Traveloka memiliki 163.330 subscriber dengan 63 video di dalamnya. Untuk materi Traveloka sudah jelaskan, maka dari itu kita move untuk materi selanjutnya, yaitu pengertian tentang ID Room, sejarah ID Rooms, dan perkembangan ID Rooms di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Elvi pada slide 19-21. Dimulai dari ID Rooms. ID Rooms adalah jaringan operator hotel yang bermitra dengan berbagai hotel budget di seluruh Indonesia untuk dikelola sendiri di bawah brand ID Rooms. ID Rooms diluncurkan pada tahun 2015 oleh Alvin Kumarga. ID Rooms menggunakan aplikasi dan website e-commerce yang dapat diakses melalui jaringan internet. Pada tahun 2015, perusahaan ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 2.000 properti dan mengelola 30.000 kamar di Indonesia. Perusahaan yang sudah bergerak di 100 kota ini menyediakan 3 jenis kamar, yaitu AIRI Premier, AIRI Standar, dan AIRI Eco atau Economics. Dilihat dari profil dan sepak terjangnya, AIRI bukanlah sebuah bisnis penginapan skala kecil. Perkembangan AIRI Rooms. Pada perkembangan AIRI Rooms menawarkan akomodasi dengan harga terjangkau di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan ini bekerja sama dengan pemilik properti, baik hotel maupun ghost house, untuk menawarkan kamar-kamarnya kepada pengguna. Pada tahun 2017, AIRI Rooms telah memiliki lebih dari 10.000 kamar di 100 kota Indonesia. Pada tahun 2018, AIRI Rooms telah memiliki lebih dari 20.000 kamar di 200 kota Indonesia. Namun pada tahun 2020, AIRI Rooms sempat mengalami penurunan kinerja akibat pandemi atau COVID-19. Materi kasus pada AIRI Rooms dan strategi penuntasan masalah yang terjadi pada AIRI Rooms akan dibacakan oleh Raka pada slide ke-22-24. Baik,
Di sini saya akan menyampaikan salah satu kasus atau penyebab Airy Rooms gulung tikar. Kita ketahui bahwa keberadaan wabah COVID di seluruh dunia memberikan dampak yang sangat berat bagi perekonomian. Wabah ini menjadikan masyarakat di seluruh dunia membatasi pergerakannya. Hal inilah yang menjadikan pariwisata menjadi salah satu lini yang sangat terancam dengan keberadaan wabah COVID-19. Bagaimana tidak? Dengan adanya wabah ini, berbagai destinasi wisata ditutup sampai waktu yang tidak bisa diprediksi lagi. Banyak wilayah yang menerapkan karantina dengan ketat, berharap persebaran wabah yang merenggut kehidupan ratusan ribuan jiwa di seluruh dunia ini bisa dikendalikan. Meskipun saat ini wabah sudah seperti dilupakan dan banyak daerah menerapkan kehidupan normal dengan pembatasan tertentu, namun kebangkitan perekonomian di sektor wisata belum juga menemukan titik terang. Hal ini terus berlanjut beberapa bulan setelah adanya penerapan kehidupan normal dengan pembatasan. Hal itulah yang menjadikan berbagai bisnis di sektor wisata dan sektor lainnya mengalami kebangkrutan. Seleksi alam dalam dunia bisnis mulai berjalan. Siapa yang mampu bertahan di situasi pandemi seperti ini akan tetap berdiri tegak dan banyak perusahaan yang mampu menjalaninya. Namun banyak pula yang terlihat gagah dan besar sebelum ternyata memiliki pondasi pertahanan yang sangat rapuh dan mulai bertumbangan. Hal ini pun berdampak besar terhadap Airy Rooms. Terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020, Airy Rooms menghentikan layanan secara permanen di seluruh Indonesia akibat efek dari pandemi COVID-19 yang mengganggu bisnis wisata di Indonesia. Sebelumnya, startup pemesanan hotel Airy Rooms memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan operasionalnya di Indonesia dan akan resmi tutup secara permanen keseluruhan mulai 31 Mei 2020. Segala jenis transaksi pembelian serta pemesanan akomodasi dan tiket pesawat tidak dapat dilakukan lagi melalui platform Airy, baik melalui website resmi dan juga melalui aplikasinya. Agen travel online yang bermitra dengan Airy juga menghentikan layanan pemesanan Airy. Kemudian, dari masalah yang menimpa Airy Rooms tadi, terdapat upaya atau strategi penuntasan masalah yang diupayakan oleh pihak Airy Rooms. Untuk mengatasi masalah pendanaan, Airy menggunakan strategi kooperatif strategi. Apa sih kooperatif strategi itu? Kooperatif strategi yaitu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama atau mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, Airy menjalani hubungan kemitraan yaitu bekerja sama dengan lebih dari 1.000 hotel yang tersebar di 90 kota di Indonesia dan telah memiliki lebih dari 10.000 kamar hotel. Dengan adanya kerjasama yang baik ini, tentunya Airy mendapatkan keuntungan pendanaan yang cukup besar. Selain itu, Airy juga berafiliasi bersama startup travel online besar Traveloka, yang dimana terdapat pula hubungan baik antar keduanya. Hubungan kemitraan ini juga terlihat dari adanya fitur Airy pada aplikasi Traveloka Booking Hotel yang langsung otomatis terhubung. Keberhasilan perusahaan Airy melalui strategi tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan dengan perusahaan sejenis seperti Red Doors dan Nida Rooms, yang mana dalam hal ini Airy memiliki dana yang lebih besar dibandingkan keduanya. Bahkan Airy mampu mengurangi biaya operasional sebesar 30-35% dan mengalami kenaikan laba sebesar 30-50% setelah 6 bulan di tahun 2018. Sekian, terima kasih. Saya sebagai moderator ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perusahaan Traveloka dalam menerapkan konsep manajemen bisnis dalam hal menjalani bisnisnya? Itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam hal ini, Traveloka menerapkan konsep manajemen bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis.
Traveloka melakukan analisis lingkungan bisnis secara cermat untuk menentukan strategi bisnisnya. Analisis lingkungan bisnis yang dilakukan Traveloka meliputi analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi analisis peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Traveloka selalu berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Traveloka menawarkan berbagai produk dan layanan travel online seperti tiket pesawat, tiket kereta, hotel, akomodasi lainnya, paket wisata, dan asuransi perjalanan. Pengembangan produk dan layanan Traveloka dilakukan dengan melibatkan pelanggan secara aktif. Traveloka melakukan survei dan mendengarkan masukan dari pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Traveloka melakukan pemasaran dan penjualan secara agresif untuk meningkatkan brand awareness dan penjualannya. Traveloka menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan online, dan offline untuk menjangkau pelanggan. Traveloka juga menawarkan berbagai promo dan diskon untuk menarik pelanggan. Promo dan diskon tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, manajemen keuangan. Traveloka mengelola keuangannya dengan cermat untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya. Traveloka melakukan perencanaan keuangan yang matang dan mengelola arus kas dengan baik. Traveloka juga melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko bisnisnya. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Traveloka mengelola sumber daya manusianya dengan baik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi bisnisnya. Traveloka melakukan rekrutmen dan seleksi yang ketat untuk mendapatkan karyawan yang kompeten. Traveloka juga memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada karyawannya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Saya kira untuk pertanyaan tersebut cukup sekian jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa faktor-faktor Airums gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator yaitu Vivi mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Airums mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan manajemen bisnisnya. Menurut saya hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, analisis lingkungan yang kurang cermat. Kedua, pengembangan produk dan layanan yang tidak inovatif. Ketiga, pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Seperti pada contohnya analisis lingkungan. Menurut saya Airums kurang melakukan update berkala atau survei berkala pada pihak kalangan masyarakat, sehingga hal ini menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Airums sendiri, yang dimana hal ini juga dimanfaatkan oleh para pesaing bisnisnya seperti Traveloka yang menghadirkan fitur-fitur dengan lengkap. Kedua, tidak melakukan pengembangan produk dan layanan yang tidak inovatif. Artinya di sini Airums tidak melakukan upgrade baik secara pelayanannya. Seperti contohnya Airums kan melakukan pemesanan hotel. Namun mungkin para customer menginginkan pelayanan yang lebih seperti misalnya antar jemput bandara ke hotel dan juga kebersihan kamar yang memang seharusnya disediakan oleh Airums. Yang ketiga atau yang terakhir, pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, dimana mungkin Airums tidak melakukan upgrade atau revisi dalam melakukan penjualan dan pemasaran produknya, seperti hanya
menaruh iklan pada aplikasi atau plafon yang memang dianggap kurang cepat dan tepat, dan juga tidak menawarkan promo dan juga diskon pada pelanggan, sehingga hal ini yang membuat para pelanggan enggan atau kurang meminati Airy Rooms. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh para pesaing bisnisnya seperti Traveloka yang menghadirkan banyak-banyak diskon dan promo, sehingga para customer lebih memilih Traveloka. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu apa aja sih saran untuk perusahaan lain dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan lebih berhasil? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Yang nomor 3, apa saran Anda yang dapat diberikan untuk perusahaan lain agar dapat mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan lebih berhasil? Yaitu 1. Menerapkan konsep manajemen bisnis secara komprehensif. Perusahaan harus menerapkan konsep manajemen bisnis secara komprehensif, yaitu mencakup semua aspek manajemen bisnis seperti analisis lingkungan bisnis, pengembangan produk dan layanan, pemasaran dan penjualan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, lakukan analisis lingkungan bisnis secara cermat. Perusahaan harus melakukan analisis lingkungan bisnis secara cermat untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapinya. Analisis lingkungan bisnis yang cermat akan membantu perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis yang tepat. Yang ketiga, kembangkan produk dan layanan yang inovatif. Yang keempat, melakukan pemasaran dan penjualan yang efektif. Perusahaan harus melakukan pemasaran dan penjualan yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan penjualannya. Pemasaran dan penjualan yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan saluran pemasaran yang tepat dan menawarkan promo dan diskon yang menarik. Yang kelima, sumber daya manusia dengan baik, yaitu perusahaan harus mengelola sumber daya manusianya dengan baik dan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi bisnisnya. Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat dilakukan dengan melakukan rekrutmen dan seleksi yang ketat, memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terima kasih. Mendengarkan apa itu pengertian dari Traveloka, sejarah Traveloka, terus perkembangan Traveloka di Indonesia, kasus-kasus pada Traveloka, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Traveloka. Terus yang keenam ada strategi penuntasan masalah pada Traveloka. Yang selanjutnya itu ada Airy Rooms, pengertian dari Airy Rooms, terus sejarah Airy Rooms, terus ada perkembangan Airy Rooms di Indonesia, kasus-kasus apa aja yang terjadi pada Airy Rooms. Terus yang kelima ada penjelasan masalah pada Airy Rooms. Nah, karena tadi bisa mendengarkan tentang strategi perusahaan Traveloka yang berhasil dan Airy Rooms yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Nah, karena saya sebagai moderator itu akan menyampaikan kesimpulan pada materi ini, yaitu dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, Traveloka ini memiliki strategi pemasaran yang baik, yang bermula awalnya itu menjual tiket hotel aja, dan sekarang sudah mengupgrade perusahaannya, yaitu adanya penjualan seperti tiket kereta api, terus tiket liburan juga, terus sama tiket membeli makanan atau minuman seperti itu, sama tiket pesawat juga bisa. Nah, selain untuk strategi marketing yang baik, dan selanjutnya itu Traveloka itu mengadakan promo atau diskon supaya konsumen tertarik untuk memakai jasa atau aplikasi pada Traveloka tersebut. Terus yang kedua yaitu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah,
pada Traveloka ini memiliki karyawan yang berkualitas, yaitu supaya mampu bersaing pada perusahaan-perusahaan lain di bidang pariwisata. Dan yang ketiga itu Traveloka ini dalam mengimplementasikan bisnisnya, yaitu adanya modal yang banyak dan kerjasama untuk bersaing pada perusahaan lain, yaitu kayak seperti memiliki investasi atau modal yang cukup untuk membangun perusahaan Traveloka itu sendiri. Nah, sedangkan iRooms ini yaitu kenapa sih dia bisa bangkrut? Karena strategi pemasarannya yang kurang baik, yaitu di iRooms ini itu menjual cuma satu fitur aja, tapi dia itu nggak menjual fitur-fitur lain, kayak cuman tiket hotel aja gitu, nggak mengupgrade dirinya sendiri. Dan untuk perusahaan iRooms ini itu tidak adanya upaya untuk marketing konsumen, contohnya kayak memberikan diskon atau promo paket untuk menginap di hotel. Terus juga iRooms ini itu selain untuk marketingnya itu kurangnya modal atau investasi untuk mencukupi perusahaan tersebut. Dan selain itu juga kenapa karena bangkrut itu karena saat masa pandemi itu pasti banyaknya perusahaan pariwisata yang gagal dalam mengimplementasikan bisnisnya. Maka dari itu sepinter-pinternya kita sebagai karyawan, sebagai perusahaan tersebut itu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pandemi itu sendiri, yaitu karena si iRooms-nya gagal dan Traveloka yang berhasil dalam mengimplementasikan bisnisnya. Nggak cuma pandemi doang, pas lagi setelah pandemi juga masih tetap bertahan dan itu penjualan juga bagus.